Laden dulu dah. Langsung di YouTube nanti nanti. Foto-foto. Siar. Foto. Kali. Kedua-duanya. Karena bisa langsung foto, bisa langsung video. Karena ini layan tercanggih. Alhamdulillah, dari 1000 orang ternyata suaranya bisa 800 orang. Mudah-mudahan di pertengahan acara nanti semangatnya bisa naik. Dan yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Wajo bersama Ibu. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Bidang, Bapak Ibu Kepala Seksi dan Kasubag, serta yang terhormat Dewan Juri, dan seluruh hadirin yang kami banggakan pada malam hari ini. Yang pertama, jadi kalau Tata bilang, halo semuanya,
bisa teriak sekencang-kencangnya keluargaan budaya daerah. Kabupaten Wajo 2018 ini akan ada beberapa rangkaian acara yang dimulai dari tanggal 26 Maret 2018 hingga 29 Maret 2018. Dan ada apa saja di malam pembukaan budaya daerah ini? Ada sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, serta persembahan tari 4 etnis dari Sanggar Wama Sengkan, dan juga tentunya penampilan dari adik-adik kita yang akan membawakan lagu Bugis Abadi. Jadi jangan kemana-mana, baik dari masyarakat Kota Sengkang maupun yang sudah jauh-jauh datang dari luar daerah untuk menyaksikan penampilan adik-adik kita pada malam hari ini. Aduh, Tata senang sekali nih lihat semua sudah standby di sini dan semua sudah siap untuk memulai malam pembukaan ini. Siap katanya di sana masih 20%. Baiklah, kita akan membuka dengan Tata mengucapkan basmalah dan yang lain mengikut dan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Bapak Dr. Anda Sudirman Sabah. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya membacakan doa dengan mengajak hadirin bagi yang beragama Islam mengikuti mutakin walau wana illa ala dhalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabbi, mohonnya pertolongan, maghfirah, ampunan. Pada malam hari ini, Senin tanggal 26 Maret 2018, kami berkumpul di halaman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo guna untuk melaksanakan suatu kegiatan, yaitu Pekan Budaya Daerah dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya Bugis dan kearifan lokal serta memeriahkan Hari Jadi Wajo ke-619 tahun 2018. Ya Allah, ya Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui, lindungilah kami dari segala bencana dan cobaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kepada kami yang benar adalah benar dan berikanlah kekuatan untuk melaksanakannya. Dan tunjukilah kepada kami yang salah adalah salah dan berikanlah kekuatan untuk menghindarinya. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah orang tua kami, ampunilah para pemimpin kami dan para pahlawan pendahulu kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Dinas Kabupaten Wajo akan dibawakan oleh Wakil Bupati Wajo karena beliau berkesempatan hadir pada malam hari ini dan sedang menuju di Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo. Betapa beruntungnya kita pada malam hari ini karena beliau akan menyempatkan diri untuk membuka malam pembukaan budaya daerah Kabupaten Wajo 2018. Dan bersiap-siap peserta pertama Lomba Lagu Bugis Abadi dari SMP Negeri 1 Takalala.
masuk ke bawah dari yang modern. Ya. Mana? Bagus sih. Masa dah? Enggak, ini apa apa.
tarik kabelnya. Sebagai penampil pertama dari SMP Negeri 1 Takalala, tentunya penampilan yang pembuka ini luar biasa suaranya menurut Tata. Tapi di balik suara yang merdu ini ada siapa sih si cantik ini? Nurul Marani. Kalau bicara kecil Nurul Marani, tapi kalau menyanyi wow gede suaranya. Nah, penampilan pertama yang diberikan oleh SMP Negeri 1 Takalala, Rummalani. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat SMP Negeri 1 Takalala. Bisa kembali lagi dan bersiap-siap penampil kedua. Ada SMP Negeri 1 Sajoangin. Pendukung dari SMP Negeri 1 Sajoangin mana? Sebelah kanan. Sebelah kiri nggak ada. Sekali lagi pendukung dari SMP Negeri 1 Sajoangin. Wow, sudah banyak ternyata. Nah, kita panggil dari SMP Negeri 1 Sajoangin alias Susiati.
Foto dingin. Foto dingin. Enggak. Tadi tanya kasih pasti nih. Pas begini, pas begini. Ayo bener. Pegang saja, dia mau kencing, kasih saja aja. Dia mau kencing. Pegang saja. Pas dia ini, dia udah ini dulu. Rasa enggak teh? Enggak ada nih. Masa no. Pegang
lampu. Saksikan persembahan tari dari Sanggar Wanua Masagara Seka.
Ero kere muala ke, ero komputer muala. Paling berita dia mas.
dari suku Sulawesi Selatan ada 4 suku yaitu Toraja, Makassar, Mandar, dan Bugis. Tari ini dipersembahkan sebagai wujud kegembiraan kami atas kehadiran Bapak Wakil Bupati Wajo di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Selanjutnya, laporan panitia pelaksana yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. Kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, dengan hormat disilakan. Bapak sempat hadir pada malam tadinya. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Wakil Bupati bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Kadis Perikanan dan Kelautan, terima kasih atas kehadirannya, dan juga yang mewakili beberapa SKPD yang sempat hadir pada malam hari ini, Bapak-bapak dan Ibu pejabat struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak-bapak dan Ibu peserta pameran kuliner pada malam hari ini, dan seluruh pendukung acara pada malam pembukaan ini yang kami banggakan dan hormati. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua pada malam hari ini sempat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan dan melaporkan beberapa hal di hadapan Bapak Wakil Bupati bahwa dalam rangkaian hari jadi Kabupaten Wajo yang 619, kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan beberapa kegiatan yang kami kemas dalam kegiatan Pekan Budaya Daerah, di mana dalam Pekan Budaya Daerah ini ada beberapa kegiatan yang kita lakukan, yang intinya terutama bagaimana mengangkat dan melestarikan budaya leluhur kita. Tadi pagi kita membuka acara lomba cerita rakyat yang dilaksanakan dalam bahasa Bugis, bukan bahasa Indonesia, semuanya berbahasa Bugis. Kemudian permainan rakyat tradisional yang masih ada bekasnya di hadapan Bapak. Mungkin yang anak-anak kita sekarang tidak lagi merasakan permainan seperti ini, makanya kita berupaya mengangkat kembali ya. Dan mungkin Bapak Wakil Bupati pernah juga melakukan permainan seperti ini ya. Kemudian juga kita mengadakan pameran kuliner yang intinya semua yang di pameran itu makanan tradisional ya, tapi dalam dari kue sampai makanan lainnya tentunya semua dalam bentuk tradisional, tidak ada modern. Kemudian juga kita adakan lomba lagu Bugis, dan tentunya nantinya ini kita harapkan akan lahir biduan ya, atau artis-artis yang kita harapkan nantinya juga bisa berkiprah di baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Dan yang paling terakhir nanti adalah kita harapkan dalam kegiatan ini kita memperoleh rekor muri. Kami sudah melakukan dan mengajukan proposal ke muri, dan insya Allah pada tanggal 28 tim muri akan datang untuk menyaksikan pada tanggal 29 itu pawai Sarung Sutra. Dan sesuai estimasi yang kita sudah catat sekarang, peserta nanti bisa menghampiri sampai 10.000 orang, dan datang tentunya dengan berpakaian dan memakai sarung sutra
karena itulah inti penilaian daripada maulid nanti, bahwa pesertanya itu memakai sarung sutra. Nah, inilah upaya-upaya yang kita lakukan dalam rangka mengangkat budaya daerah tentunya, dan sebagaimana kita ketahui bahwa dalam budaya-budaya ini ada nilai-nilai edukasi yang sangat berkaitan dengan tugas kami tentunya sebagai pendidik, karena di budaya-budaya lokal itu ada nilai-nilai karakter, ada nilai-nilai pendidikan, dan inilah yang kita berupaya untuk lestarikan, untuk kita menjadi filter tentunya dalam menghadapi perkembangan yang sangat pesat ini, terkhusus tentunya di dunia digital ya, karena kita ketahui bersama bahwa serangan daripada dunia digital ini dalam bentuk zat-zat itu sangat kita rasakan dalam kondisi saat sekarang ini. Kalau kita tidak bentengi dengan nilai-nilai budaya kita, ya, tentu ini akan bisa merusak generasi muda kita tentunya. Itu yang dapat saya sampaikan, dan melalui kesempatan ini mohon berkenan Bapak Wakil Bupati untuk membuka secara resmi Pekan Budaya Daerah yang kita laksanakan mulai pada malam hari ini sampai tanggal 29. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan panitia pelaksana yang dibawakan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, dan mudah-mudahan harapan kita semua yaitu pencapaian rekor muri di Pawai Lipasak dan nanti bisa tercapai. Amin. Dan seperti yang kita nanti-nanti, yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak tercinta kita, Bapak Wakil Bupati Wajo, sekaligus membuka malam pembukaan Pekan Budaya Daerah Kabupaten Wajo. Kepada Bapak Wakil Bupati, Bapak Dr. Haji Andi Syahrir Kubadauda, SE MSI, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya menyampaikan sambutan saya, dengan izin kita semua, karena tadi ini saya terlambat datang, nanti saya jelaskan alasannya. Tetapi karena terlambat datang, maka sebelum sambutan ini saya percepat untuk bukanya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pekan Budaya Kabupaten Wajo tahun 2018 yang dirangkaikan dengan Hari Jadi Wajo, saya buka dengan resmi. Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perikanan yang hadir di tengah-tengah kita, yang mewakili beberapa SKPD, seluruh struktur dinas pendidikan, saudara-saudara saya, para guru, para pecinta budaya yang sempat hadir, yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, dan insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Izinkan saya mengawali sambutan ini dengan mengajak kita semua senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat beserta hidayahnya, sehingga malam hari ini kita diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk hadir secara bersama dalam rangka berkontribusi, dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Wajo, daerah yang kita cintai ini, dengan mencoba mengemas satu acara yaitu Pekan Budaya Daerah.
Tentu Masa di sini. yang pertama yang saya sampaikan alasan saya. Yang pertama, tadi itu handphone saya di dalam kamar, saya di luar. Bagaimana, Dik? Kebetulan ibu juga keluar, jadi tidak ada orang. Saya dihubungi protokol yang setelah saya lihat, iya ada 3 kali. Mana lampu tadi? Dan kepala dinas juga 1 kali. Sorot. Saya bilang berarti dari tadi saya ditunggu di sana ini. Tidak, lampu sorot. Untung yang datang ini yang mengingatkan ada saudara kita salah satunya. Cuma tidak ada sopirku, saya bilang jadi sopir kok. Oke, jadi semua jalan. Yang persoalan nanti kalau dia tidak mau antar saya pulang, terpaksa saya yang jadi sopir pulang. Itu alasannya kira-kira, saya tidak tahu. Oleh karena itu izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Yakinlah bahwa ini saya tidak sengaja dengan keterlambatan ini. Tetapi saya yakin bahwa keterlambatan ini tidak akan mencederai, merusak energi yang kita punyai untuk bagaimana mengembangkan budaya. Apalagi saya lihat tadi ini budaya kuliner ini. Kalau saya di Jakarta hampir semua yang saya temui dari daerah manapun, kalau saya mengatakan dari Sulawesi Selatan, maka pasti respon yang dia berikan kepada saya, enaknya makanan dia itu orang Makassar, Bugis Makassar. Nah, kalau masyarakat daerah di luar Sulawesi Selatan memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap perkembangan budaya kuliner yang kita miliki, maka tentu momentum ini kita tidak boleh lepas bahwa Kabupaten Wajo ini harus memberikan kontribusi yang lebih baik. Ya, jadi kalau dia mengatakan Sulawesi Selatan, nanti dengan perkembangan yang kita kemas hari ini, maka Sulawesi Selatan itu adalah Wajo. Nah, itu yang harus kita nanti dengan kerja keras yang kita laksanakan secara bersama. Oleh karena itu, tentu saya atas nama pimpinan pemerintah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh saudara-saudara saya yang ada di Dinas Pendidikan dan sudah berusaha untuk melaksanakan kegiatan yang perasaan saya kalau budaya sudah bisa ini dengan pendidikan ya. Masuk kembali. Makanya saya bilang kenapa bukan di pariwisata? Ternyata masuk dari pariwisata masuk ke pendidikan. Ya. Jadi wajar tanggung jawabnya memang untuk melakukan. Tetapi saya tanya, bagaimana biayai ini Pak Kadis? Demi ini adalah sumbangsi dari teman-teman semua yang ada di kecamatan. Jadi luar biasa perhatian kita semua terhadap pengembangan budaya, khususnya kuliner saya bilang ini, ya ini start dari mana? Dari kecamatan semua. Nah, oleh karena itu saya tidak pernah tidak yakin bahwa budaya yang ada di Kabupaten Wajo akan lestari dengan peran yang kita berikan secara bersama. Budaya yang ada di kita miliki ini kan penjawantahan daripada satu nilai yang turun-temurun kita punyai, dan ini merupakan ciri kepribadian daripada yang kita punyai sekarang ini. Dan ini oleh karena itu maka tentu wajib hukumnya untuk kita lakukan pelestarian, wajib hukumnya untuk kita kembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, tadi Pak Kepala Dinas mengatakan bahwa waduh ini serangan melalui media internet, media sosial yang tidak punya batas, yang kalau kita tidak membuat portal secara alami, maka ini bisa menjadikan kita terkontaminasi daripada budaya-budaya luar yang mungkin tidak cocok untuk kita kembangkan sebagai orang Timur, orang Indonesia yang memang punya ciri khas dalam budaya dan kepribadian itu sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak atas pelaksanaan kegiatan ini, dan izinkan saya menyampaikan apresiasi
mewakili Bapak Bupati kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini akan selalu mendapat rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, Dinas Pendidikan ini adalah salah satu dinas yang merupakan kunci bagaimana wajah Kabupaten Wajo ini ke depan nanti. Kenapa? Karena di pundak Dinas Pendidikan ini yang aktor pelaksanaannya adalah secara struktural maupun fungsional ada teman-teman pendidik semua. Kita serahkan kepercayaan itu untuk membentuk generasi muda yang handal, yang kompetitif, yang mampu untuk bersaing nantinya, dan juga punya akhlak yang baik. Dan ini bisa kita laksanakan, pendidikan dia bisa dapatkan dengan membaca. Tetapi karakter itu harus dibiasakan. Karakter itu suatu hal yang kita lakukan dalam jangka panjang, namanya kebiasaan, habit yang dilakukan dalam jangka panjang lagi, maka itu yang namanya karakter. Karakter itu tumbuh di bawah alam bawah sadar kita. Nah, anak-anak ini dibangun dari kecil, dan lebih banyak dia melihat contoh daripada membaca. Saya mencoba melihat perkembangan pendidikan yang ada di luar dan yang pernah saya rasakan. Yang pernah saya rasakan, nanti saya bisa berdiri dan berbicara begini setelah saya bekerja. Waktu saya SD, SMP, SMA sampai kuliah pun S3, saya lebih banyak diajarkan untuk mendengar. Bisakah model pendidikan kita rubah? Bagaimana student central learning dan pusat studi itu adalah di anak didik kita. Bagaimana dia bisa memunculkan apa yang menjadi idenya, apa yang menjadi gagasannya, ya, dengan mencoba memberikan ruang untuk apresiasikan dari segala ilmu yang kita ajarkan. Jadi apalagi kalau sudah SMP, SMA yang dominan, tapi harus lebih pintar kita dari anak-anak, karena jangan sampai dengan internet yang ada sekarang dia bisa mengakses semua perkembangan pendidikan, jangan sampai kalah kita. Tetapi berikan dia kesempatan untuk bagaimana bisa mengeluarkan semua kemampuannya, semua pengetahuan yang dimiliki, dia bisa menyampaikannya. Jadi bentuk dia bisa diskusi, FGD, fokus grup diskusi. Setelah kita mengantar, suruh baca, ya, tetapi tidak keluar dari kurikulum. Modelnya saja yang coba kita sedikit memberikan porsi bagaimana dia. Ini yang saya harap dikembangkan, pengembangan ke depan. Nah, kalau saya tidak salah sebetulnya sudah ada diajarkan itu moving class itu sudah ada, ini sudah dioptimalkan. Dan anak-anak itu dia hanya selalu melihat contoh banyak. Jadi koidik na salah-salah, mebutuh itu salah-salah ku generasi kita. Ternyata bagi di salah-salah ini dibayar itu perlu saya tanggung, perlu saya tanggung apa guru yang salah-salah. Jadi semua jabatan sebagai wakil bupati, kepala dinas, menjadi guru, semua kita bertanggungjawabkan ini baik di dunia maupun di akhirat. Jadi hati-hati ya untuk memutarnya. Nah, inilah yang saya harapkan kepada kita, ikhlas memberikan ilmu dan saya tahu teman-teman semua sebetulnya sudah ke sana. Saya hanya sebagai orang tua, sekalipun masih ada yang lebih tua dari saya, tetapi karena saya wakil bupati, saya anggap diri orang tua untuk mengingatkan saja selalu bahwa sebetulnya menjadi guru, menjadi pendidik ini adalah bukan karena kita inginkan. Ini sebetulnya adalah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kontribusi terhadap kemanusiaan.
membangun manusia yang punya peradaban yang tinggi melalui pendidikan, dan ini akan berbuah amal dan juga bisa berbuah mudarat kalau kita tidak konsisten secara ikhlas melaksanakan tugas-tugas itu sendiri pulang kepada kita. Nah, begini ceritanya. Dulu saya di provinsi, saya bekerja di pemerintahan. Pada titik tertentu saya merasakan kegelisahan yang tinggi. Di pemerintahan saya selalu bekerja, selalu di bawah tekanan, mulai kepada dinas organisasi bawahnya sampai kepada secara politis dengan dewan. Itu saya mulai terganggu perasaan saya, sehingga saya mengatakan saya mau pindah menjadi total pengajar gelap, dan itu saya sudah rancang dan benar-benar saya hidup. Dan apa yang saya cari kembali merenungkan semua itu yang bisa menjadi filter untuk tetap kita konsisten dengan kadang. Kira-kira inilah penyampaian saya kepada saudara-saudara saya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini, apa yang kita laksanakan tetap menjadi rahmat bagi kita semua, dan saya yakin dengan kekuatan yang kita miliki kita bisa menentukan warna bagi suatu daerah, baik kabupaten maupun warna dari provinsi Sulawesi Selatan itu. Ya, saya tidak mau komentar tentang kabupaten, tapi warna untuk Sulawesi Selatan sebagai orang pendidik, coba mungkin lihat di situ siapa program yang betul-betul direct, jelas bahwa dia akan berpihak terhadap pengembangan pendidikan. Saya minta jangan lihat dari bahwa dia dokter seperti saya, tetapi lihat program yang dibangun yang betul-betul real. Silakan memilih dengan hati nurani, tetapi buka cakrawala berpikir kita, buka mata kita, buka pemikiran kita, cari informasi yang besar sehingga bisa kita menentukan warna Sulawesi Selatan. Ya, kalau tidak tahu tanya Pak Kepala Dinas lah, kira-kira begitu. Mungkin inilah yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembukaan Pekan Budaya Daerah Kabupaten Wajo 2018 yang dibuka langsung oleh Bapak Wakil Bupati Wajo. Dan sebagai penutup pada malam hari ini, kami mengajak para hadirin untuk berkunjung di stand-stand pameran kuliner yang ada di pelataran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. Dan juga pada tanggal 29 nanti akan diadakan pawai di Pak Sabe yang seperti kita. Amin. Kepada peserta dari SMP Negeri 2 Pamana untuk ke samping panggung sekarang juga. Pembukaan Pekan Budaya Daerah 2018. Sekali lagi dari SMP Negeri 2 Pamana untuk bersiap-siap. Sekarang juga. Ayah coba apa? Gimana kalau
44 selesai. Berani. Dia ikut kemana? Oh, pelatihan Ki. Jadi kalau pulang biasa macam keluar sini pertanahan. Jalan tu minggu ye. Peserta yang akan pelaksanaan.